Saya Disti Waludina Pangesti yang menghubungi Bapak dari teman saya yaitu Farsha. Mohon maaf banget sebelumnya Farsha belum bisa hadir dikarenakan ada kepentingan mendadak. Oke. Oke, selanjutnya bakal lebih dipandu lagi oleh rekan saya ya Pak. Oh gitu ya. Oke, Mbak. Oke, Bapak, sebelumnya izin. Selamat malam, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami hari ini. Dan izin memperkenalkan diri, nama saya Lulu Zahira Salsabila bersama rekan-rekan saya. Kami dari Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Jadi saat ini kami sedang mengerjakan tugas kelompok untuk mata kuliah proses bisnis. Dan sebagai bagian dari tugas tersebut, kami melakukan wawancara mengenai penerapan konsep Greenport atau terminal peti kemas berkelanjutan di IPC TPK, Bapak. Dan sebelum Oke. mulai, kami ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah sebelumnya IPC TPK sudah pernah menerima kunjungan atau wawancara dari mahasiswa Telkom University untuk tugas yang serupa, Bapak? Dari mana? Mohon maaf. Dari wawancara yang serupa mengenai tugas yang tadi, Bapak, apakah sudah ada atau belum? Ya kalau terkait dengan Greenport tentu ada beberapa entitas ya. Nah, tetapi mohon maaf ini dari universitas apa? Dari Telkom University, Bapak. Kalau Universitas Telkom, oke. Telkom sebelumnya pernah ada yang join, bahkan PKL di saya itu ada. Mm-mm. Kalau mengenai eh, wawancara mengenai penerapan Greenport ya. konsep Greenport-nya, Pak, apakah sudah ada? Kalau wawancara yang seperti ini baru hari ini kayaknya, baru sekali. Oke. Baik, Bapak, kalau belum, mungkin kami berterima kasih sekali karena sudah diberikan kesempatan ini untuk melakukan wawancara. Tujuan kami sederhana, Bapak, yaitu ingin memahami bagaimana IPC TPK ini menjalankan kegiatan operasional yang ramah lingkungan tentunya dan mendukung keberlanjutan. Kalau Bapak berkenan, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan sebelumnya mungkin kami persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal Mbak saya. Nah, Mbak ngundang saya itu kenalnya dari mana dulu? Ya kan? Kan kalau saya nggak bisa masuk ke Zoom ini kalau nggak diundang. Ya, Nah, kalau yang ngundang harusnya lebih tahu dulu dong daripada saya. betul. Oke, Mbak. Eh, eh, jadi sebetulnya kalau terkait dengan Greenport, apa namanya ya? Saya kenalkan dulu deh. Saya Arif Budiman dalam hal ini memang di IPC TPK bertugas di supervisor lingkungan. Nah, hal ini memang kalau dari sisi tugas sedikit banyak beririsan dengan eh, apa sih ya kalau aspek Greenport barangkali ya. Karena kalau lingkungan secara menyeluruh itu lebih dari itu. Barangkali itu ya Mbak. Dan di EPC-TPK kurang lebih sudah 32 tahun. Tapi kalau untuk di lingkungan secara mulai dari 2018, jadi baru berapa? 2018 sekarang 2026 ya. Kurang lebih 8 tahun juga. Dari 2005 7 tahun lah saya di lingkungan, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak mungkin bisa sedikit menjelaskan mengenai visi dari IPC TPK dalam menjaga lingkungan melalui konsep Greenport atau terminal peti kemas yang berkelanjutan, Bapak. Gimana? Mengenai visi dari IPC TPK sendiri, Bapak mungkin yang dalam konsep dalam menjaga keberlangsungan dari IPC itu sendiri, mengenai konsep Greenport, seperti itu. Sebetulnya kalau konsep Greenport sendiri itu kalau di IPC TPK barangnya malah udah tahapannya udah kita lewati karena ada secara amdal lingkungannya kita sudah memasuki proper. Propernya dalam ini sekarang sudah hijau, ya Mbak, dari KLHK itu sendiri. Nah, kalau Greenport yang kami kenal dulu dengan sekarang apakah sama atau tidak itu saya nggak terlalu apa namanya monitor karena memang dulu Greenport berada di penilaian Greenport oleh Kemenko Marves ya, bukan oleh KLHK. KLHK terhitung 2012
setelah Kemenko Marves likuidasi barangkali itu baru masuk Greenport. Nah, penerapan di Greenport kalau di Priok atau di IPC TPK sendiri, ini memang sudah menjadi komitmen dari manajemen bahwa terkait dengan aspek ramah lingkungan, terkait dengan penghijauan, terkait dengan upaya yang dilakukan IPC TPK terhadap apa yang dinamakan pemerintah itu program Greenport ini sudah dijalankan. Banyak aspek yang sudah dilakukan. Ada digitalisasi terhadap pelayanannya di sana. Jadi di IPC TPK sekarang pelayanannya serba digital. Kemudian terhadap kegiatan bongkar muat itu sendiri juga sudah tidak ada permintaan yang langsung ke kami, tapi via email ya, tetapi secara langsung mereka dokumen sudah enggak. Kemudian juga implementasi terhadap ISO 14001 lingkungan, yang mana memang di sana di salah satu menjadi komitmen IPC TPK untuk menjalankan standarisasi lingkungan secara internasional. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, baik Bapak. Saya ingin menanyakan perihal target dan komitmen lingkungannya. Apakah ada target khusus mungkin Pak yang sekarang sedang dijalankan nih sama IPC TPK ini terkait pengurangan konsumsi listrik, emisi karbon, atau pengelolaan limbahnya, Bapak? Oh, tentu. Ya, beberapa hal yang sudah dilakukan oleh IPC TPK terkait itu adalah satu, elektrifikasi terhadap beberapa alat yang dilakukan untuk kegiatan bongkar muat. Yang tadinya memakai bahan bakar solar gitu kan, sekarang dengan listrik. Pelayanan juga dengan kapal juga sama, yang tadinya pelayan kapal kita memakai tenaga manual gitu kan, sekarang dengan elektrifikasi. Kami ada alat yang dipakai untuk itu. Terhadap lingkungan di dalam perkantoran itu sendiri, misalnya dengan memakai AC yang sudah air conditioner sudah sesuai dengan AMDAL lingkungannya, kemudian lampu-lampu yang memang sudah sesuai dengan aspek Greenport kita sudah nggak pakai gitu, Mbak. Jadi memang ya terhadap lingkungan misalnya ada penanaman terumbu karang yang dilakukan secara rutin gitu kan. Kemudian pengelolaan limbah B3 itu sendiri itu juga sebenarnya sudah merupakan bentuk komitmen dari IPC TPK di dalam komitmen terhadap Greenport itu sendiri, Mbak. Oke, baik Bapak. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai teknologi dan juga sistem pendukung nih Pak. Teknologi atau sistem apa saja yang digunakan IPC TPK untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan? Misalnya, apakah ada penerapan digitalisasi atau sistem terminal otomatis mungkin Bapak? Iya, kan tadi sudah disampaikan di awal, digitalisasi mulai dari billing kita sudah, kemudian di gate in gate out-nya juga sudah memakai sistem itu gitu kan. Jadi kalau digitalisasi di IPC TPK banyak yang dilakukan, ada beberapa sistem, ada Sipus, ada sistem TOS Nusantara gitu kan, yang dipakai untuk mendukung proses bongkar muat kontainer itu sendiri. Nah, sebetulnya kalau bicara Greenport dari sisi bongkar muat itu sendiri, IPC TPK komoditi yang dilakukan oleh IPC TPK adalah komoditi kontainer yang mana memang pasti satu ramah lingkungan, tidak ada dampak lingkungan dari kontainernya itu sendiri ya, secara utuh gitu kan, tidak ada pencemaran yang dilakukan karena kontainernya gitu kan, atau terhadap
pengendalian terhadap kontainer barang berbahaya misalnya yang memang dianggap berpotensi membuat bahaya itu sendiri, ada proses yang harus dilalui. Bagaimana si pemilik barang diwakili oleh MKL, kemudian harus membuktikan bahwa ketika mereka mengajukan proses bongkar muat untuk kontainer DG misalnya, maka mereka harus melampirkan MSDS-nya. Nah, itu salah satu pengendaliannya. Di dalam proses blocking areanya juga, khusus untuk kontainer GD ada blocking area tersendiri. Jadi tidak dicampur dengan kegiatan kontainer yang memang umum. Jadi ada segregasi terhadap kontainer DG itu sendiri. Barangkali itu, Mbak. Oke, baik Bapak. Dan untuk mengenai pemantauan dan juga indikator lingkungannya, Pak, indikator apa saja yang rutin dimonitor oleh IPC TPK ini untuk menilai dampak terhadap lingkungannya? Misalnya kayak seperti konsumsi listrik per TIU atau volume limbah atau tingkat emisi seperti itu, Pak. Ya, di masing-masing divisi yang terkait itu sudah menjalankan itu seperti gini. Kalau terhadap energi maka kita ada penerapan ISO 50001 kan gitu ya. Itu dari sisi controllingnya. Dengan kita menjalankan ISO 50001 tentang berapa pemenuhan terhadap harus sesuai dengan ISO 50001 itu sendiri, yang tentu ini relate dengan program Greenport. Kemudian di dalam pelayanan ada ISO 26.000, itu ISO terkait dengan bagaimana tim Korsek melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Ini juga relate. Dan di dalam penilaian Greenport itu relate, dilakukan penilaian terhadap IT bagaimana cyber misalnya. Apa yang sudah dilakukan oleh IT terhadap itu seperti apa? Itu juga sudah ada dilakukan. Barangkali itu. Baik, dari tadi yang sudah Bapak ceritakan mengenai inisiasi hijau tentunya dari IPC sendiri, apa yang mungkin hasil atau dampak positif yang sudah terlihat dari program tersebut itu bagaimana, Pak? Oh jelas Mbak, kalau melihat sekarang Mbak lihat proses bongkar muat di IPC TPK itu sendiri, maka efisiensi terhadap bahan bakar misalnya, yang tadinya bahkan kalau kita memakai alat yang memakai bahan bakar biodiesel atau diesel, maka ada limbah yang dihasilkan. Tetapi dengan memakai elektrifikasi, maka ini menjadi berkurang, jadi tidak menghasilkan limbah. Jadi ada beberapa alat yang sudah memakai itu, tentu ini menjadi salah satu upaya APC TPK di dalam monitoring penghijauan itu sendiri. Kemudian terhadap tadi program-program terkait penghijauan. Sekarang IPC TPK itu komitmen hampir seluruh area IPC TPK itu harus ada ruang hijau RTH yang dipakai untuk apa? Dipakai selain menjadi keindahan, tapi dipakai untuk kegiatan menjadi satu ruang diskusi, satu ruang yang bebas terhadap polusi misalnya. Nah, hampir seluruh area IPC TPK sekarang harus menjalankan itu. Kemudian ada yang sekarang menjadi keberlanjutan adalah setiap area IPC TPK sekalipun itu di lapangan harus tampak hijau, sehingga ada upaya yang effortnya cukup serius ketika melakukan penanaman, dan ini dilakukan secara
continue terus-menerus. Itu, Mbak. Oke, baik Bapak. Dan untuk pertanyaan terakhir, mungkin Bapak sebelum menutup sesi wawancara kali ini, saya ingin menanyakan bagaimana IPC TPK ini melibatkan mitra bisnisnya Pak maupun karyawan dalam upaya menjaga lingkungan. Apakah mungkin adanya pelatihan atau kampanye internal atau mungkin juga program kolaborasi Pak yang dilakukan? Secara rutin ada beberapa effort yang dilakukan. Satu, melalui forum. Jadi ada forumnya secara rutin di kami, forum diskusi yang fungsinya adalah untuk mensosialisasikan program Greenport itu sendiri. Nah, di dalam IPC TPK itu ada beberapa mitra yang tergabung secara langsung. Itu bahkan mereka membuat panel solar cell di kantornya sehingga penggunaan listrik bisa ditekan dengan menggunakan solar cell itu sendiri. Kemudian terkait dengan program-program penghijauan, itu juga kami pasti menggandeng mitra-mitra yang terlibat di dalam IPC TPK. Sekaligus biasanya kami membuatkan satu komitmen bersama yang harus disepakati terkait apa? Terkait kegiatan bongkar muat secara utuh, bukan hanya dari sisi penghijauan, tetapi dari sisi pengendalian terhadap sekarang itu mesti namanya SMAP, Sistem Anti Manajemen Penyuapan, itu kan. Nah, maka komitmen ini kami bungkus dalam satu bingkai komitmen yang ditandai oleh seluruh mitra agar mereka ikut berperan aktif di dalam menciptakan kegiatan bongkar muat di dalam pelabuhan yang bersih, clean and tidy, serta mendukung proses. Kalau di kami sekarang dalam proper, maka mereka harus wajib mendukung proper, di mana di apa yang dilakukan IPC TPK terhadap proses proper atau Greenport itu sendiri, mereka wajib menjalankan juga di dalam kegiatan mereka sekalipun di kantor yang mereka kuasai sendiri. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan penjelasannya yang telah diberikan. Tentunya informasi yang kami dapatkan sangat bermanfaat sekali untuk penyusunan tugas mata kuliah proses bisnis kami, sekaligus menambah wawasan kami mengenai penerapan konsep Greenport di IPC TPK. Karena seluruh pertanyaan kami sudah selesai, kami akhiri sesi wawancara pada malam hari ini. Semoga IPC TPK terus berkembang dan menjadi pelopor pelabuhan keberlanjutan Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Arif. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya telah meluangkan waktunya. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif Budiman. Dapat disimpulkan bahwa IPC TPK memiliki komitmen yang kuat dalam penerapan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan atau yang dikenal sebagai konsep Greenport. Perusahaan ini tidak hanya menjalankan tanggung jawab lingkungan secara formal, tetapi juga mengintegrasikan inovasi, digitalisasi, serta efisiensi energi ke dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Nah, penerapan standar internasional seperti ISO 1401 dan ISO 5001 disertai dengan program elektrifikasi alat berat, pengelolaan limbah B3, serta penanaman terumbu karang. Nah, hal tersebut menjadi bukti nyata tentang keseriusan IPC TPK dalam menciptakan pelabuhan yang ramah lingkungan. Dan selain itu, pelibatan mitra bisnis dalam program penghijauan dan penerapan SMAP atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada aspek lingkungan, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dan tata kelola yang bersih. Baik, sekian argumentasi dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Dinta Wanda dari perwakilan kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumen dan kesimpulan hasil wawancara kelompok kami mengenai penerapan tata kelola lingkungan di perusahaan IPC TPK.
Kelompok kami menempatkan IPC TPK pada level tertinggi atau tingkat lanjut dalam penerapan tata kelola lingkungan. Karena perusahaan ini telah menunjukkan berbagai indikator nyata yang mencerminkan komitmen dan konsistensi terhadap prinsip green governance. Pertama, dari sisi penerapan standar global, IPC TPK telah tersertifikasi ISO 14001 dan ISO 5001. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan sistem pengelolaan lingkungan dan efisiensi energi sesuai standar internasional. Baik, yang kedua, adanya transformasi digital di seluruh lini operasional pelabuhan, termasuk proses bongkar muat dan pelayanan, telah mengurangi emisi, penggunaan kertas, serta waktu yang operasional. Ini membuktikan bahwa efisiensi yang ditetapkan juga berorientasi kepada kelestarian lingkungan. Baik, yang ketiga, IPC TPK juga memiliki program nyata yang terukur, seperti elektrifikasi alat berat, penanaman terumbu karang, serta pengelolaan limbah B3. Semua ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam berinvestasi langsung pada pelestarian lingkungan. Yang keempat, dari sisi integritas dan kolaborasi, IPC TPK menerapkan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP yang bekerja sama dengan mitra bisnis dan juga berkomitmen pada prinsip Greenport. Hal ini membentuk ekosistem kerja yang sangat bersih, transparan, dan beretika. Baik, yang terakhir, pencapaian proper hijau menjadi bukti bahwa IPC TPK tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan kinerja lingkungannya. Dengan seluruh pencapaian tersebut, kami meyakini bahwa IPC TPK layak dikategorikan pada level tinggi dalam penerapan Good Environment Governance, karena mampu menyeimbangkan aspek operasional, lingkungan, dan integritas perusahaan secara konsisten.